Selamat pagi semua. Silakan duduk. Semua sehat? Ada yang merasa kurang enak badan? Tidak. Baiklah. Syukur kalau begitu. Baik, sebelum kita mulai, saya ikuti kehadiran. Dan hari teman-teman yang tidak hadir. Oke, tepukan dulu. Kalau begitu, sekarang kita siapkan hati sebelum kita mulai belajaran. Mari kita angkat hati kepada Tuhan dalam doa. Dan saya minta salah satu teman untuk memimpin doa pembuka. Ya, silakan. Mari kita semua tenang, ambil setiap doa yang baik dan benar. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan kehadiran Allah. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Putuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk teman yang sudah berdoa pada awal pembelajaran ini. Baik, apakah kita semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik. Mari kita sama-sama lihat pembelajaran kita atau pembelajaran kita hari ini. Baik. Hari ini kita lihat sama-sama materi kita tentang aku pribadi yang unik. Kita ulang sama-sama, aku pribadi yang unik. Baik, di akhir pembelajaran nanti kita semua diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang aku pribadi yang unik. Nah, tujuan apa yang harus kita dapat hari ini melalui pembelajaran aku pribadi yang unik? Yang pertama, kita diharapkan mampu memahami diri kita sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan kita sebagai siswa, ya, sehingga kita bisa menerima diri dan bersyukur atas keberadaan diri kita sebagai manusia. Jadi, di akhir pembelajaran ini, saya ulang sekali lagi, kita diharapkan mampu memahami diri kita sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan kita, sehingga kita bisa menerima diri dan bersyukur atas keberadaan diri kita sebagai manusia yang unik. Sebagai manusia. Nilai profil Pancasila, belajar Pancasila apa yang bisa kita dapat dari pelajaran hari ini? Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, dan
coba kita dengarkan 1-2 pertanyaan sebagai awal untuk kita masuk pada inti pembelajaran. Baik. Mungkin teman-teman bisa dengarkan dan kemudian menjawab beberapa pertanyaan berikut. Mengapa setiap orang diciptakan berbeda dengan orang lain? Mengapa kita ini diciptakan berbeda dari orang lain? Ayo, ada yang bisa jawab? Mengapa setiap kita diciptakan berbeda dari orang lain? Ya, Untuk saling melengkapi. untuk saling melengkapi. Baik, tepuk tangan untuk Leticia. Siapa lagi? Alda. Agar tidak sama. Agar tidak sama. Tepuk tangan untuk Alda. Baik, kita lanjut. Apa saja yang membuat setiap orang itu kemudian berbeda? Apa yang membuat kita berbeda? Nah, Yohanes. Fisik. Contohnya misalnya kulit. Ada yang berwarna kulit? Ada yang berwarna kulit? Sama mata. Baik, ada lagi. Maksudnya perbedaan fisik. Tadi kan pernah bilang fisik ya, yang membuat seseorang kemudian berbeda dengan orang lain itu dilihat dari fisiknya. Contoh, warna kulit, apalagi? Oke, apalagi? Kemampuan. Kemampuan itu nanti dia. Ya. Baik, sekarang kita fokus ke fisik yang membuat seorang berbeda, baik secara fisik. Contohnya secara fisikal itu apa? Ada warna kulit. Apa lagi? Oke, apa lagi? Rambut. Oke. Ada banyak perbedaan ya? Baik, kalau gitu secara sifat. Ada yang baik, ada yang baik. Oke, satu-satu. Ya. Ramah. Oh, yang lain coba. Sopan santun. Oke lah. Baik, yang lain. Saling memaafkan. Sikap peduli. Baik, yang lain. Sikap memaafkan. Oke. Sikap saling membantu. Oke. Saatnya kita untuk buka buku halaman 4. Di situ kita lihat kisah tentang Tajono Selatan. Kita boleh baca sebentar. Semua sudah lihat? Sudah. Oke, silakan baca sebentar. Kisah tentang Tajono Selatan. Kita sama-sama merenungkan kisah di atas dengan beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana kesan teman-teman jika baca cerita kisah tentang Tajono Selatan? Bagaimana kesan? Ya. Terharu. Baik. Jadi si Apan merasa terharu ketika membaca kisah tentang Tajono Selatan. Apa yang membuat kakak Apan terharu? Karena dia juga cacat tapi mau berjuang. Oke, tepukan. Sudah cacat tapi mau tetap berjuang. Baik. Kesan
teman-teman yang lain baca cerita tentang Tarjono? Masih ada yang lain? Pesan apa yang didapat? Siapa nih paling bisa tuh? Silakan, ayo. Satu orang lagi. Selain terharu apa? Ya. Bangga. Bangga karena Tapi dia masih berusaha melawan kekurangannya. oke, luar biasa. Tepuk tangan. Baik teman-teman, setelah kita bersama-sama mendalami kisah tentang Tarjono Slamet, sekarang saatnya kita melihat diri kita. Tadi kita sudah lihat ada kelebihan, ada kekurangan, dan ada banyak hal yang kita pelajari dari diri seorang Tarjono Slamet. Sekarang kita coba mengamati diri kita masing-masing. Kemudian teman mengamati teman yang ada di sebelah. Kira-kira saya punya teman ini, dia punya kelebihan dan kekurangan itu ada di mana? Yang mau kita amati itu apa-apa? Yang pertama, fisik atau jasmani. Yang kedua, bakat atau kemampuan. Yang ketiga, materi atau ekonomi. Yang keempat, sifat-sifat. Dan yang kelima, impian yang ingin kita raih di masa depan. Itu yang akan kita isi dalam PKPD yang sudah disiapkan ya. Ya. Ibu ulang sekali lagi. Nanti di sini sudah ada. Silakan teman-teman lihat. Yang harus teman-teman isi tentang aspek-aspek diri itu ada 5. Secara fisik atau jasmani, bakat atau kemampuan, materi atau ekonomi, sifat-sifat, impian yang akan kita raih. Teman-teman boleh isi di sini. Kita mulai. Silakan isi. Setelah diisi, dikasih ke teman untuk mengisi bagian yang harus teman isi. Boleh di. Baik teman-teman, setelah kita mengamati kekuatan diri kita, keterbatasan diri kita, dan juga kekuatan yang ada dalam diri teman dan juga kelemahan yang ada di dalam diri teman. Sekarang kita mencoba mencari beberapa informasi penting terkait keunikan diri dan kita bagikan di dalam kelompok. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Untuk itu sebelum kita mulai, Ibu tentukan kelompoknya. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga yang paling ujung adalah kelompok 4. Nah, untuk kita mulai, mari kita yang ada dalam kelompok mulai bergeser dan mengatur posisi. Apa yang maksud manusia itu ini? Silakan.
Baik. Coba kita minta dari kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Memplenokannya depan. Kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagi teman yang membaca, saya persilakan. Apa yang dimaksud manusia itu unik? Jawab. Arti dari manusia itu unik adalah setiap manusia berbeda satu dengan yang lain dan memiliki ciri khas tertentu atau karakter yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keunikan ini bisa dilihat dari beberapa aspek, yakni dari segi aspek fisik, psikologis, kemampuan, pengalaman, pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan yang membuat setiap individu tidak bisa digantikan atau disamakan dengan manusia lain. Bahkan kembar sekalipun memiliki perbedaan. Keunikan ini menjadi manusia berbeda secara individu dan pribadi, menciptakan pengalaman dan pandangan hidup yang tidak bisa diulang atau digantikan dengan orang lain. Keunikan adalah anugerah yang harus diterima dan dihargai sebagai bagian dari identitas diri. Sekian hasil diskusi kami, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kita minta kesediaan teman-teman dari kelompok 2 untuk memplenokan hasil diskusinya. Hasil temuannya berkaitan dengan Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang membaca, saya persilakan. Hal apa yang paling mencirikan seseorang disebut unik? Jawab, hal-hal yang paling mencirikan dari yang lain. Kemampuan untuk menjadi diri sendiri juga turut menentukan keunikan dalam diri setiap manusia. Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Dan sekarang kita lanjutkan teman-teman kelompok 3. Silakan teman-teman. Siang semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya, waktu dan kesempatan diberikan. Sikap dan tindakan yang dapat dilakukan dalam mesin yang dimiliki. 2. Mengembangkan sikap positif dan semangat pantang menyerah sehingga mampu menghadapi rintangan dan belajar dari kegagalan. Yang ketiga, tekun mempelajari hal-hal baru serta terus membuka diri untuk pengalaman dan ilmu pengetahuan yang baru. 4. Setiap orang harus mengenal dirinya sendiri. Tadi di dalam penyampaian, dalam pengisian lembar yang dibagikan tadi, ada di mana kita mengisi kekuatan dan keterbatasan kita secara fisik, bakat dan kemampuan, materi, ekonomi, sifat, dan yang terakhir impian yang akan kita raih. Nah, kenapa kita harus mengenali semua itu? Mengenali apa yang ada dalam diri kita dan juga meminta teman untuk menuliskan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita dari 5 aspek tadi. Supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita tahu ternyata saya punya kekurangan di sini. Ternyata saya punya teman juga lihat, ternyata saya punya kelemahan di sini. Karena terkadang kita merasa kita ini sudah luar biasa, atau ternyata kadang kita kurang percaya diri, tetapi teman melihat kita luar biasa. Orang lain melihat kita sangat luar biasa, tetapi kadang kita tidak percaya diri. Dan begitu pula sebaliknya. Terkadang kita terlalu percaya diri menganggap bahwa semua yang ada pada diri kita itu sudah luar biasa. Ternyata ada kekurangan-kekurangan tertentu yang harus kita perbaiki. Nah, kenapa kita harus mengenali diri kita, mengenali keunikan-keunikan yang ada dalam diri?
baik itu dalam hal kemampuan maupun hal keterbatasan. Supaya kita boleh berkembang, boleh memperbaiki diri kita masing-masing, dan kemudian kita boleh mencapai hasil akhir yang maksimal. Macam Tarjono Slamet tadi, karena dia cacat, dia harus buat apa? Dia harus belajar apa dulu? Keterampilan apa yang harus dia geluti untuk mengangkat kembali dia punya kepercayaan diri, sehingga impian yang awalnya dia sudah putus asa, dia sudah harap lagi, tetapi karena dia punya usaha, dia punya rasa percaya diri, dia punya niat yang tinggi untuk mau belajar dan mau berkembang, itu kemudian tumbuh terus menerus, terus dia asah, sehingga pada akhirnya dia menjadi orang sukses yang itu jauh dari nalar, dari pandangan, dari pikiran banyak orang. Setelah kita berdiskusi, mencari berbagai macam informasi tentang keunikan diri, tentu kita harus punya dasar. Di dalam gereja Katolik, segala sesuatu yang kita buat, nilai-nilai yang begitu tentu kita dapatkan di dalam peran kitab suci dan juga ajaran-ajaran gereja. Baik, di sini kita coba mendalami teks kitab suci, yaitu di dalam, silakan buka teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Silakan teman, halo. Teman-teman, di dalam teks Kejadian, kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26, bab 1 ayat 26 sampai 31, di situ ada kata manusia. Nah, kata manusia itu coba kita gantikan dengan nama kita. Kata manusia digantikan dengan nama kita masing-masing. Jadi ketika di dalam kitab suci menuliskan tentang menciptakan manusia, maka digantikan dengan contohnya menciptakan Alda, contoh, menciptakan si Yohanes, contoh. Silakan. Perasaan apa yang kamu rasakan ketika kamu menggantikan kata manusia dengan nama kamu sendiri? Leticia? Senang? Senang pak dia tidak percaya diri? Senang? Oke. Siapa lagi? Bangga. Bangga. Luar biasa. Apa ini luar biasa? Bangga ya, ketika menggantikan kata manusia dengan nama kita sendiri. Siapa lagi? Senang, bangga, terharu ya. Luar biasa, ternyata saya juga adalah nama ciptaan Tuhan yang luar biasa. Baik, tepuk tangan semua. Saya minta teman-teman semua untuk duduk dengan tenang, relax, tanpa ada tekanan apapun, santai. Kemudian teman-teman coba baca dan resapkan dalam hati masing-masing puisi dari Douglas Malloch yang berjudul Be the Best, atau artinya jadilah diri sendiri yang terbaik. Silakan. Oke, sudah? Baik. Setelah teman-teman baca, silakan teman-teman buatkan refleksi tentang keunikan diri sebagai kita. Silakan.
Baik teman-teman, setelah kita dalami kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, di situ dijelaskan dengan sangat baik dan luar biasa. Di mana dalam ayat 26 di situ dituliskan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti kita itu dibuat, diciptakan menyerupai rupa dan gambar Allah. Kita adalah Allah yang lain, gambar Allah yang lain. Jadi barang siapa mau mencintai Allah yang menciptakan manusia, itu sebenarnya sederhana. Dengan dia mencintai teman yang ada di sebelah, dengan dia mencintai orang yang setiap hari dia temukan, itu bukti tanda bahwa dia mencintai Allah sebagai penciptanya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini dengan doa penutup, mari kita tuliskan tugas kita masing-masing, yaitu membuat rencana program jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki. Membuat rencana program jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki. Sudah? Sudah. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa, dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua. Semoga pelajaran hari ini memberikan pengalaman yang berharga, memberi dampak bagi diri kita masing-masing, dan lebih menghargai diri dan mensyukuri segala yang kita dapat dan yang kita alami dalam diri kita masing-masing, terutama sebagai ciptaan Allah yang unik. Leticia, tolong pimpin doa dulu. Kita semua boleh ambil sikap doa yang sopan. Marilah kita tutup proses pembelajaran kita dengan mendengarkan Mazmur bab 138 ayat 1 sampai 8. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan